Hello DC Drifters, kita hari ini mau unboxing LS Studio yang datang baru aja di sini teman-teman. Nah ini seperti ini nih paketnya nih. Dia datang udah hard case, itu beda banget sama merek-merek lain yang RC juga. Biasanya kan pakai kardus, kalau ini mereka pakai hard case. Hard case-nya nggak terlalu besar, tapi cukup menarik lah. Yuk kita buka, kita lihat-lihat dalamannya. Oke teman-teman, yuk kita bongkar yuk LS Studio punya box nih. Saya udah nggak sabar nih. Ini ada 4 klip, yuk kita buka. Nah di dalamnya kayak gini teman-teman nih, ada apa aja sih? Ini kayaknya plastik ini isinya aluminium parts dia nih. Ada steeringnya, ada bulkheadnya, ada arm-armnya, gearnya, dan macam-macam. Nah, ini bag kedua ada carbon parts-nya teman-teman. Ada chassisnya buat yang penasaran, chassisnya tuh masih karbon. Ada motor mount-nya itu juga masih karbon. Nah ini nih part yang lumayan lucu nih teman-teman nih. Bagian belakangnya juga karbon, cuman ini desainnya lucu banget sih. Nah ini ada shim sama baut-bautnya, ada ball headnya, terus di sini ada ada CVD, ada shocknya, ada bearing, terus ini turnbuckle-nya kayak gini teman-teman. Oke, nah ini nih kayaknya sedikit banget ya partnya ya, kayaknya cuma sebentar ya kalau dibangun. Oke, nah sekarang setelah kita unboxing, kita mau kasih lihat teman-teman kayak apa nih LS Studio setelah dipasang. Nah, LS Studio ini datang ada 2 warna teman-teman nih. Ada warna hijau dan warna orange. Kayak gini teman-teman setelah terpasang. Yuk kita ngobrol-ngobrol sedikit nih detailnya seperti apa sih LS Studio. Nah, kit yang teman-teman lihat saat ini nih, ini kit out of the box, belum dikasih part upgrade sedikit pun. Jadi dia datang seperti ini. Kerennya untuk ukuran butik chassis brand ini, dia itu udah full metal teman-teman. Biasanya kalau butik brand ini dia jual part-part metalnya itu one by one, seringkali seperti itu. Nah ini seperti servo holdernya, bulkheadnya. Nih bagian bulkhead nih bagian favorit saya sih. Kenapa saya bilang favorit? Karena buat saya machiningnya paling sulit ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini bulkheadnya ini ada ornamennya ini detail banget, dan ini bikinnya menurut saya machiningnya cukup sulit ya teman-teman. Karena ini kalau teman-teman lihat bentuk bulkheadnya ini kan udah 3 dimensi ya. Ini sulit banget bikinnya, dan kayaknya nggak bisa pakai tools yang cuman 1, 2, 3 axis sih. Menurut saya ini pakai CNC 5 axis. Mungkin banyak teman-teman lebih ngerti, coba komen deh. Saya pengen tahu nih, bikin kayak begini sulit banget setahu saya sih. Udah gitu cukup sangat presisi ya teman-teman ya. Ini setelah dipasang, kayak knuckle-nya ini dipisah jadi 2 nih teman-teman. Ini cukup menarik karena desain yang lain biasanya knuckle tuh 1 piece. Ini bagian kalipernya ini diintegrate untuk megang ball head-nya nih teman-teman. Jadi steeringnya itu dipegang sama kaliper ini. Dia dapat kaliper tapi disc brake-nya itu terpisah nanti teman-teman. Dapatnya bareng sama OP parts-nya. Nah, kayak gini. Ini steeringnya nih. Steeringnya juga cukup unik. Dia modelnya tetap T-steering, tapi koneksinya sama servonya cukup lucu nih. Nanti teman-teman bisa lihat di mobil kita yang udah terpasang ya teman-teman. Di depan, masih di depan nih, suspensinya ini pakai sistem cantilever. Kayak gini teman-teman. Nah, jadi makin panjang si linkage ini, si mobil itu makin ceper di depan. Jadi kenapa sistem ini? Karena sistem ini itu kita bisa setup ride height-nya sama preload suspension itu terpisah. Jadi suspensinya jadi lebih stabil. Nah, yang lebih menarik lagi nih, setelah saya pasang, per depan dan belakangnya si LS Studio ini sama teman-teman. Jadi kalau di kit lain itu kan pernya dikasih beberapa ya. Ada yang soft, medium, atau hard. Nah kalau di LS Studio ini depan belakang sama. Cuman yang membedakan adalah
pada poin rocker arm ini itu ada beberapa lubang nih teman-teman. Nah, makin lubang ini mendekati turning point-nya ini, baut ini, makin dekat itu, dia akan makin soft suspensionnya. Jadi dengan pair yang sama, sebenarnya kita bisa mendapatkan beda-beda suspension feeling. Jadi pairnya tetap sama, gitu teman-teman. Oke, ada beberapa part. Nah, terus ini juga lucu nih di bagian belakang ya. Ini buat saya sih pengalaman pertama sih yang istilahnya ini kit kalau dipasang dengan benar di gear-gearnya itu halus banget teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat nih, ini diputarin pakai tangan sebentar aja nih, tuh dia coasting kayak gini teman-teman. Jadi si motor itu bekerjanya minim banget untuk muterin gear-gearnya sampai ke roda gitu. Oke, nah suspensinya standarnya kayak begini yang belakang. Untuk ride height-nya itu bisa disetting dari sini supaya si suspensinya tuh nggak lepas-lepas. Kalau CVD-nya juga agak spesial, dia tidak bisa pakai CVD normal pada umumnya. Tapi yang menarik adalah mau dipanjangin juga, dia udah siap nih teman-teman. Karena emang CVD-nya ini panjang, terus model sleeve masuk gitu, sehingga dia rigid banget koneksinya. Jadi untuk teman-teman yang worried ini bakal gampang lepas, nah ini buat saya nih LS ini rigid banget, koneksinya paten banget sih. Kayaknya susah banget untuk lepasin dia gitu. Nah, di bagian bawah untuk kita ngatur toe-nya dia itu agak menarik nih teman-teman. Karena dia pakai sistem grab screw atau baut kutu yang ada dua di sini. Nah, itu nanti kalau dilonggarin si shaft ini kita bisa atur maju dan mundur lebarnya sekaligus ngatur toe-nya di sini. Jadi dinamis banget nih settingannya nih. Dia bisa cukup banyak variasinya. Untuk tolerance machiningnya LS Studio, buat saya sih saat ini untuk 1:24 belum ada komparasi ya. Soalnya kayak dia masang armnya, knuckle-nya ini sama sekali nggak ada twist teman-teman. Tapi dia geraknya halus banget, nggak ada twist sedikit pun. Ini depannya juga rigid banget, padahal ini kita yang masang bukan pabrik. Jadi build quality-nya sih ya paling nggak dapat 9,5 sih dari saya, karena emang bagus banget ini gitu. Nah, untuk beberapa mungkin nggak cuman bagusnya doang. Kalau buat saya pribadi, hal-hal yang sedikit bisa diimprove mungkin di bagian suspensi nih teman-teman. Suspensinya kalau untuk teman-teman yang baru main atau baru bikin, ini sedikit repot nih karena suspensinya itu ada dua piece. Jadi kalau ini kita lepas, dia akan kepisah nih teman-teman. Dia pairnya suka hilang, suka mental-mental. Nah, cuman sebenarnya LS Studio tuh udah bikinin si grab screw yang nomor 3 di atas ini. Itu dia untuk ngatur ride height-nya kan. Jadi si suspension itu tetap selalu ke kompres supaya nggak lepas kayak gitu teman-teman. Jadi memang ada caranya, cuman karena ini suspensinya 2 piece, menurut saya sedikit rese aja sih teman-teman gitu. Tapi kalau dari overall yang udah kita pasang, kita coba, si LS Studio ini salah satu kit yang favorit saya sih, karena minimum setup banget dan kita bisa dapat hasil yang cukup enak gitu. Nah, habis ini yuk kita cobain kit LS Studio kita yang udah kita rakit nih. Udah terpasang beberapa option parts nih teman-teman. Habis ini kita cobain. Yuk. Oke teman-teman, kita sekarang mau coba tes nih kitnya LS Studio. Saya pasang baterai dulu ya teman-teman ya. Baterai kayak gini dipasang. Minusnya ke minus, plusnya ke plus. Kita nyalain. Yuk kita cobain, let's go. Oke, Digi Drifters, tadi kita udah nyobain kit LS Studio ini.
Ada beberapa part aja yang udah di-upgrade di kit ini, cuman masih bisa dibilang feel-nya totally out of the box standar. Menurut saya nih kit untuk out of the box performanya nih menurut saya sih di atas rata-rata ya teman-teman ya, karena dengan sedikit settingan aja, nggak perlu banyak yang dimodifikasi, performanya udah sangat-sangat enak sih. Jadi buat teman-teman yang lagi bingung mau cobain kit yang out of the box langsung enak, boleh teman-teman cobain, datang aja ke Digi. See you later, bye.